Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, sebelum yang kedua, ketiga, keempat, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat saya yang akan membahas tentang ghibah atau gosip. Nah, pernah gak sih kalian tuh ngerasain gimana jadi bahan gosip? Pasti gak enak banget kan? Nah, perasaan gak enak itu tuh yang dirasain orang lain kalau kita suka ghibah, teman-teman. Ghibah itu apa sih? Ghibah itu kayak lagi main bisik-bisik, tapi bukan bisik-bisik yang seru, malah bikin sakit hati. Ghibah itu ngomongin orang lain di belakang, apalagi kalau sampai ngebahas aib atau kekurangan orang itu. Ya, biasanya ghibah itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih sih. Kalau 1 orang doang, bisa jadi dia stres. Oh, oke. Masa ngomongin orang lain sendiri, bicara sendiri, apa namanya kalau nggak stres? Namun, bukan berarti ghibah itu nggak apa-apa dilakukan. Ingat, ghibah itu perbuatan yang dosa ya teman-teman. Kenapa sih ghibah itu nggak boleh? Ada beberapa alasan nih. Yang pertama, karena ghibah itu nggak asik. Coba bayangin, kalau kita suka ngomongin orang lain, pasti nggak ada kan yang mau temenan sama kita. Siapa sih yang mau punya temen yang suka ngejudge orang? Yang kedua, karena dalam agama Islam, ghibah itu termasuk dosa besar loh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan ghibah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kalau kita mau aib kita ditutup dan gak ketahuan orang, ya kita harus berhenti ghibah. Yang ketiga, karena ghibah itu bikin hati gak tenang. Orang yang suka ghibah, itu biasanya hatinya gak tenang. Kenapa? Karena dia terus-terusan mikirin keburukan orang lain. Padahal, seharusnya kita fokus memperbaiki diri kita sendiri. Coba deh, kita lihat dalilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa agama menyuruh kita untuk menjauhi perbuatan ghibah. Nah, gimana sih supaya kita bisa berhenti ghibah? Ada beberapa cara nih teman-teman. Yang pertama, dengan sadar diri. Pertama-tama, kita harus sadar
kalau gibah itu nggak baik. Kita harus punya kesadaran bahwa gibah itu bisa merusak hubungan kita dengan orang lain dan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan menjaga lisan kita. Kalau ada bisikan setan buat ngomongin orang lain, langsung kita tahan. Ganti dengan hal-hal positif, misalnya baca doa atau ngobrolin hal yang bermanfaat. Yang ketiga, kita harus fokus kepada diri sendiri. Daripada sibuk ngomongin orang lain, mending kita fokus saja buat memperbaiki diri kita sendiri. Misalnya dengan belajar lebih giat, berbuat baik, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mencari teman yang positif. Pilih teman-teman yang bisa memberikan pengaruh positif buat kita. Hindari teman-teman yang suka gibah. Nah, guys, karena dengan berhenti gibah, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya, hati kita jadi lebih tenang. Kita nggak akan lagi ngerasa gelisah karena terus-terusan mikirin keburukan orang lain. Kedua, hubungan kita dengan orang lain jadi lebih baik. Orang-orang akan lebih nyaman berteman dengan kita kalau kita nggak suka gibah. Dan kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berhenti gibah, kita sudah melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Nah, teman-teman semuanya, ingat ya, kita itu pada dasarnya nggak ada yang sempurna. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi, daripada sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, mending kita fokus memperbaiki diri kita sendiri. Yuk, mulai sekarang kita jadi pribadi yang lebih baik dengan menghindari gibah. Semoga dengan ceramah singkat saya kali ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan mari kita jadikan hidup kita jadi lebih bermanfaat dengan menebar kebaikan dan menghindari perbuatan yang sia-sia seperti gibah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.